Namaku Rina. Jika kebahagiaan punya wajah, selama 8 tahun ini, wajahnya adalah wajah suamiku, Bayu. Kami bertemu di akhir masa kuliahku. Aku, seorang mahasiswi seni rupa yang sedikit kikuk dan terlalu banyak bermimpi. Dia, seorang asisten dosen arsitektur yang tenang, membumi, dan memiliki tatapan mata paling teduh yang pernah kukenal. Bayu adalah jangkar dalam hidupku. Pria yang memujaku tanpa syarat, yang akan mendengarkan ocehanku tentang gradasi warna senja selama 1 jam penuh tanpa mengeluh, yang selalu tahu cara membuatku tertawa bahkan di hari-hari terburukku. Sebelum saya mulai, tulis dulu absen kotamu di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton cerita ini? 8 tahun pernikahan kami adalah 8 tahun yang nyaris sempurna. Kami tinggal di rumah mungil yang kami renovasi bersama di pinggir kota. Aku bekerja sebagai ilustrator lepas dari studio mini di rumah kami. Bayu, dengan kecerdasannya, telah menaiki tangga karir di sebuah firma arsitek ternama. Dia adalah suami yang sempurna. Selalu ingat hari jadi kami. Selalu membawakanku martabak keju kesukaanku saat lembur. Cara dia menatapku di pagi hari saat aku masih berantakan dengan rambut singa, seolah aku adalah karya seni terindah di dunia. Itu adalah hal yang membuatku merasa aman. Tapi, seperti lukisan paling sempurna sekalipun, jika kau melihatnya cukup dekat, kau akan menemukan satu goresan kuas yang sedikit salah. Dalam hidup kami, goresan salah itu bernama Villa Peristirahatan. Sekitar 3 tahun lalu, Bayu pulang dengan mata berbinar. Dia baru saja membeli sebidang tanah di sebuah desa terpencil, sekitar 4 jam perjalanan dari kota. Tanah itu, katanya, ia dapatkan dengan harga miring dari klien lama. Investasi masa tua kita. Sayang, katanya malam itu, sambil memelukku di sofa. Tangannya mengusap rambutku. Aku akan mendesainnya sendiri. Sebuah rumah kaca kecil di tengah hutan pinus. Tempat kita menghabiskan akhir pekan, jauh dari kebisingan kota. Nanti, kalau kita sudah punya anak, mereka bisa berlarian di halaman yang luas. Aku terharu. Itu adalah impian yang sangat Bayu. Praktis, indah, dan penuh perencanaan. Proyek itu dimulai. Bayu menyebutnya Proyek Harapan. Awalnya, aku sangat antusias. Aku mencoba membantunya memilih palet warna, desain interior, bahkan jenis tanaman untuk tamannya. Bayu tersenyum, mencium keningku, dan berkata, "Nanti, sayang. Sekarang masih berantakan sekali. Tunggu fondasinya jadi, ya." Bulan berganti bulan. Proyek itu terus berjalan. Dan proyek itu menjadi satu-satunya hal dalam hidup kami yang tidak bisa aku sentuh. Setiap Sabtu pagi, Bayu akan pergi. Dia akan mengenakan kemeja flanel lamanya, jeans belel, dan sepatu bot yang penuh lumpur. Aku ke proyek, ya. Mungkin menginap semalam. Pamitnya. Aku akan menyiapkan bekal untuknya, termos kopi panas, dan memberinya ciuman selamat jalan. Tapi hatiku mulai terasa sedikit aneh. "Mas, kapan aku boleh ikut? Aku janji nggak akan merepotkan. Aku bisa gambar sketsa di mobil. Pintaku suatu hari." Senyum Bayu sedikit menegang. "Jangan sekarang, Rin. Lokasinya benar-benar belum aman. Masih banyak paku berserakan, material berat. Tukangnya juga suka teledor. Aku nggak mau kamu kenapa-napa." Alasannya masuk akal. Bayu sangat protektif padaku. Tahun pertama berlalu. Proyek itu masih belum aman. Tahun kedua, Bayu bilang ada masalah dengan struktur tanah. Desain harus diulang. Dia tampak lebih stres. Perjalanan akhir pekannya menjadi lebih sering. Kadang berangkat Jumat malam dan baru pulang Minggu larut malam. Dia akan pulang dengan bau keringat, bau tanah, dan bau sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, seperti bau antiseptik, tapi selalu kutepis. Tentu saja di lokasi proyek banyak kotak P3K, pikirku. Suatu Sabtu, 6 bulan lalu, aku mencapai batasku. Aku merasa seperti istri yang tidak dianggap. Aku mengepak keranjang piknik, lengkap dengan sandwich buatanku dan jus jeruk. Aku akan menyusulnya. Aku akan memberinya kejutan. Aku sudah setengah jalan di tol ketika Bayu menelepon. Entah bagaimana dia tahu. Mungkin firasat. "Kamu di mana, Rina?"
Suaranya datar. Dingin. Aku mau menyusulmu, Mas. Bawa makan siang, kataku riang, mencoba menutupi kegugupanku. Hening sejenak di seberang sana. Lalu aku mendengarnya menarik napas tajam. Putar balik. Sekarang. Tapi, Mas, aku bilang putar balik. Rina. Aku terlonjak. Tanganku gemetar di setir. Selama 8 tahun, Bayu tidak pernah membentakku. Tidak pernah. Suaranya penuh dengan amarah yang dingin dan panik. Aku tidak mau berdebat. Hormati pekerjaanku. Ini bukan tempat bermain. Pulang. Kita bicara nanti. Telepon ditutup. Aku menepi di bahu jalan tol, dan aku menangis. Bukan karena bentakannya, tapi karena rasa asing yang tiba-tiba menyergapku. Siapa pria di telepon tadi? Malam itu, dia pulang. Dia membawakanku bunga mawar putih favoritku. Dia memelukku erat, meminta maaf berulang kali. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu stres. Proyek itu rumit. Mandornya baru saja melaporkan ada kecelakaan kecil. Seseorang kakinya tertusuk besi. Aku panik. Aku tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi padamu. Jelasnya. Wajahnya tampak tulus. Lelah. Aku luluh. Tentu saja. Aku memeluknya kembali. Aku merasa bersalah karena telah menambah bebannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertanya soal villa peristirahatan. Itu adalah dunianya. Wilayah terlarangnya. Semuanya meledak 3 hari yang lalu. Hari Selasa. Bayu baru saja memberitahuku bahwa dia harus pergi dinas keluar pulau. Sebuah proyek besar di Kalimantan. Ini mendadak, tapi sangat penting untuk karirnya. 3 hari saja, Rin. Paling lama 4, katanya sambil mengepak koper. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku tinggal. Tentu saja, kataku, membantunya melipat kemeja. Nggak usah khawatirkan aku. Fokus saja sama kerjaanmu. Rabu pagi, aku mengantarnya ke bandara. Ciumannya terasa hangat seperti biasa. Aku akan kangen sekali, bisiknya. Jaga rumah, ya. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, balasku. Aku melihat punggungnya yang tegap menghilang di balik gerbang keberangkatan. Ada perasaan lega yang aneh menyelinap di hatiku, dan aku langsung merasa bersalah karenanya. Aku pulang ke rumah yang sepi. Aku memutuskan untuk membereskan studio, mungkin memulai lukisan baru. Saat sedang menyeduh teh di dapur, aku melihatnya. Tergeletak di atas meja kecil dekat pintu. Sebuah ponsel. Bukan ponselnya yang biasa. Ini adalah ponsel model lama yang tampak tangguh, layarnya retak di sudut, dan casingnya tebal berlapis karet. Ini adalah telepon proyeknya. Ponsel yang selalu ia bawa setiap akhir pekan dan tidak pernah lepas dari sakunya. Dia melupakannya. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini adalah privasinya. Aku tidak boleh. Aku meraih ponsel itu. Rasanya berat di tanganku. Aku menekannya. Layarnya menyala. Tidak ada kata sandi. Hanya ada beberapa kontak di dalamnya. Mandor Asep, toko besi jaya, supplier kayu. Semua tampak normal. Log panggilannya pun hanya berisi nama-nama itu. Aku merasa konyol. Tentu saja isinya hanya urusan pekerjaan. Aku baru saja akan meletakkannya kembali ketika ponsel itu bergetar hebat di tanganku, membuatku nyaris menjatuhkannya. Sebuah panggilan masuk. Nama kontak, rumah. Bukan, Villa Harapan. Bukan, proyek. Hanya, rumah. Tanganku gemetar. Ini salah. Ini melanggar privasinya. Tapi jari-jariku seolah bergerak sendiri. Aku menekan tombol hijau. Aku tidak berbicara. Aku hanya menempelkan ponsel itu ke telingaku. Hening sejenak. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara yang lirih, serak, dan penuh ketakutan. Itu suara seorang wanita. Mas? Mas Bayu? Napasku tercekat di tenggorokan. Mas, obatnya hampir habis. Suara itu terdengar putus asa. Aku takut.
Mas. Dia mulai ingat lagi. Sambungan terputus. Aku berdiri mematung di dapur. Ponsel itu masih menempel di telingaku. Dunia di sekitarku seakan berputar dalam gerakan lambat. Obat. Bukan obat untuk kaki yang tertusuk paku. Suara wanita. Dia mulai ingat lagi. Siapa dia? Siapa wanita ini? Dan kenapa dia ada di proyek? Tiba-tiba, bau antiseptik yang samar-samar sering kucium dari jaket proyek Bayu menyeruak di ingatanku. Itu bukan bau P3K. Itu bau kamar orang sakit. Aku berlari ke kamar kami. Ke lemari pakaian Bayu. Aku menarik tumpukan kemeja flanelnya yang kotor dari keranjang cucian. Aku mengubur wajahku di sana. Ya, tanah, keringat, dan bau pengap. Bau kamar yang jarang dibuka jendelanya. Aku terduduk di lantai. Kepalaku pening. Proyek apa yang sebenarnya kamu bangun, Mas? Bayu tidak sedang di Kalimantan. Aku tahu itu. Seperti aku tahu namaku adalah Rina. Perjalanan dinas itu bohong. Kebohongan yang terlalu sempurna, memberinya 3 hari penuh. Dia ada di sana. Di proyek itu. Aku mengambil kunci mobilku, dompetku, dan telepon proyek itu. Aku tahu kemana aku harus pergi. Aku ingat Bayu pernah membuka peta di laptopnya. Aku ingat nama desanya. Desa Jatiwangi. Di sebuah jalan buntu di tengah hutan. Aku akan ke sana. Aku harus melihatnya sendiri. Apapun rahasia yang ia simpan di rumah itu, aku akan menghadapinya. Perjalanan 4 jam itu terasa seperti 4 dekade. Aku mengemudi seperti orang kesetanan, melintasi jalan tol dengan kecepatan yang mungkin akan membuatku ditilang jika ada polisi. Tapi aku tidak peduli. Pikiranku adalah badai. Setiap kilometer yang kutempuh, benang merah kebohongan itu semakin jelas terurai di kepalaku. 8 tahun kebahagiaan kami. Apakah semuanya palsu? Pria yang memelukku setiap malam. Apakah dia memikirkan wanita lain? Wanita dengan suara serak yang ketakutan itu? Lalu, anak. Kami sudah mencoba selama 2 tahun terakhir. Belum berhasil. Bayu selalu bilang, sabar, sayang. Tuhan pasti kasih di waktu yang tepat. Apakah dia sudah memilikinya dengan wanita itu? Perutku terasa mual. Aku menepi sebentar di sebuah SPBU, membasuh wajahku di toilet yang kotor. Wajah di cermin itu pucat, matanya liar. Aku tidak mengenalinya. Aku kembali ke mobil. Aku harus kuat. Setelah keluar dari jalan tol, jalanan mulai menyempit. Aspal mulus berganti menjadi jalan pedesaan yang bergelombang. Sesuai ingatan samar dari peta Bayu, aku berbelok ke sebuah jalan kecil yang ditandai plang kayu usang. Desa Jatiwangi. Desa itu sepi. Hanya beberapa rumah panggung tua dan hamparan sawah. Aku terus mengemudi, mengikuti jalan tanah yang semakin menanjak. Udara semakin dingin. Hutan pinus di kiri kananku berdiri rapat, seolah menyimpan rahasia. Benar kata Bayu. Sinyal ponselku hilang total. Jalanan itu berakhir di sebuah tanjakan buntu. Dan di sanalah ia berdiri. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini bukan proyek. Ini bukan lokasi bangunan yang berantakan. Di depanku berdiri sebuah rumah. Rumah yang sudah 100% jadi. Desainnya modern, minimalis, dengan dinding kaca besar dan kayu-kayu mahal. Persis seperti yang Bayu gambarkan 3 tahun lalu. Rumah itu indah, tersembunyi dengan sempurna di antara pepohonan. Tapi, rumah itu sepi. Sepi yang mencekam. Tidak ada mobil Bayu. Tidak ada motor tukang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya rumput liar yang mulai tumbuh tinggi di halaman. Aku memarkir mobilku agak jauh di balik tikungan, tersembunyi oleh semak-semak. Aku berjalan kaki mendekati rumah itu. Pagarnya dari kayu solid, tinggi, dan terkunci. Aku mendorongnya. Terkunci rapat. Aku berjalan mengitari pagar, mencari celah. Di bagian belakang, di mana pagar bertemu dengan lereng bukit yang agak curam, ada satu bagian yang sedikit longgar. Seseorang, atau sesuatu, sepertinya sering melewatinya. Aku memaksakan tubuhku melewati celah itu.
Napasku tersengal. Aku kini berada di halaman belakang. Rumputnya setinggi lutut. Ada ayunan kayu yang satu talinya putus, tergantung miring. Ada kolam ikan kecil yang airnya keruh dan penuh daun kering. Ini bukan rumah yang sedang dibangun. Ini rumah yang pernah ditinggali, lalu ditinggalkan. Di mana Bayu? Di mana wanita itu? Aku berjalan ke teras belakang. Pintu kaca gesernya tertutup rapat. Aku mengintip ke dalam. Gelap. Perabotan ditutup kain putih. Seperti rumah hantu. Aku mencoba menggeser pintunya. Terkunci. Aku berjalan ke pintu dapur di samping. Aku menekan gagangnya. Dan pintu itu terbuka. Tidak terkunci. Hawa dingin yang pengap langsung menerpaku. Bau itu. Bau yang sama di jaket Bayu. Bau antiseptik, bau obat, dan bau debu. Halo? Panggilku pelan. Suaraku sendiri terdengar seperti jeritan di keheningan ini. Tidak ada jawaban. Tanganku gemetar hebat. Sebagian diriku ingin lari kembali ke mobil dan melupakan semua ini. Tapi aku sudah sejauh ini. Aku melangkah masuk ke dapur yang gelap. Lantai berdebu. Piring kotor menumpuk di wastafel. Sudah berkerak. Ada sisa susu di gelas yang sudah menguning. Aku berjalan pelan, melewati ruang makan. Perabotan tertutup kain. Di ruang tamu, hanya ada sofa besar yang juga tertutup. Aku memegang telepon proyek, itu erat-erat. Aku menyalakan senter dari ponselku sendiri, yang sinyalnya mati. Bayu? Panggilku lagi, lebih keras. Aku menaiki tangga ke lantai 2. Kayunya berderit di setiap langkah. Di lantai 2, ada 3 pintu. Pintu pertama. Kamar tidur. Rapi, tapi kosong. Spray dilipat di atas kasur yang telanjang. Pintu kedua. Kamar mandi. Kering. Tidak ada sikat gigi. Tidak ada sabun. Pintu ketiga. Di ujung lorong. Pintu itu tertutup. Aku berjalan mendekat. Ada sesuatu yang berbeda dengan pintu ini. Ada bekas cakaran. Goresan-goresan tipis di kayu, di dekat bagian bawah. Aku menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku memutar gagang pintu itu. Terkunci. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Hening. Tidak. Tidak hening. Aku mendengarnya. Sebuah suara. Sangat pelan. Suara rintihan. Tolong, tolong. Itu bukan suara wanita di telepon tadi. Ini suara yang berbeda. Lebih lemah. Lebih tua. Lalu aku mendengarnya lagi. Suara gesekan. Seperti seseorang menyeret kuku di lantai. Srek. 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 Lalu rintihan itu lagi. Jantungku meledak di dadaku. Aku mundur selangkah. Siapa di sana? Teriakku. Suara gesekan itu berhenti. Hening total. Lalu, terdengar suara brak. Sesuatu yang berat baru saja menghantam pintu dari sisi dalam. Keluarkan aku. Dia mau membunuhku. Tolong. Itu suara jeritan seorang wanita, parau dan penuh teror. Aku menjerit. Aku jatuh terduduk di lorong. Pintu itu bergetar lagi. Brak. 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 Seseorang di dalam sana sedang membanting tubuhnya ke pintu. Dia mengurungku. Bayu jahat. Dia mengurungku. 8 tahun pernikahan kami adalah 8 tahun yang nyaris sempurna. Kami tinggal di rumah mungil yang kami renovasi bersama di pinggir kota. Aku bekerja sebagai ilustrator lepas dari studio mini di rumah kami. Bayu, dengan kecerdasannya, telah menaiki tangga karir di sebuah firma arsitek ternama. Dia adalah suami yang sempurna. Selalu ingat hari jadi kami. Selalu membawakanku martabak keju kesukaanku saat lembur. Cara dia menatapku di pagi hari saat aku masih berantakan dengan rambut singa. Seolah aku adalah karya seni terindah di dunia. Itu adalah hal yang membuatku merasa aman. Tapi, seperti lukisan paling sempurna sekalipun, jika kau melihatnya cukup dekat, kau akan menemukan satu goresan kuas yang sedikit salah. Dalam hidup kami, goresan salah itu bernama Villa Peristirahatan. Sekitar 3 tahun lalu, Bayu pulang dengan mata berbinar. Dia baru saja membeli sebidang tanah di sebuah desa terpencil,
sekitar 4 jam perjalanan dari kota. Tanah itu, katanya, ia dapatkan dengan harga miring dari klien lama. Investasi masa tua kita. Sayang, katanya malam itu, sambil memelukku di sofa. Tangannya mengusap rambutku. Aku akan mendesainnya sendiri. Sebuah rumah kaca kecil di tengah hutan pinus. Tempat kita menghabiskan akhir pekan, jauh dari kebisingan kota. Nanti, kalau kita sudah punya anak, mereka bisa berlarian di halaman yang luas. Aku terharu. Itu adalah impian yang sangat Bayu. Praktis, indah, dan penuh perencanaan. Proyek itu dimulai. Bayu menyebutnya proyek harapan. Awalnya, aku sangat antusias. Aku mencoba membantunya memilih palet warna, desain interior, bahkan jenis tanaman untuk tamannya. Bayu tersenyum, mencium keningku, dan berkata, "Nanti, sayang. Sekarang masih berantakan sekali. Tunggu fondasinya jadi, ya." Bulan berganti bulan. Proyek itu terus berjalan. Dan proyek itu menjadi satu-satunya hal dalam hidup kami yang tidak bisa aku sentuh. Setiap Sabtu pagi, Bayu akan pergi. Dia akan mengenakan kemeja flanel lamanya, jeans belel, dan sepatu bot yang penuh lumpur. Aku ke proyek, ya. Mungkin menginap semalam. Pamitnya. Aku akan menyiapkan bekal untuknya, termos kopi panas, dan memberinya ciuman selamat jalan. Tapi hatiku mulai terasa sedikit aneh. "Mas, kapan aku boleh ikut? Aku janji nggak akan merepotkan. Aku bisa gambar sketsa di mobil. Pintaku suatu hari." Senyum Bayu sedikit menegang. "Jangan sekarang, Rin. Lokasinya benar-benar belum aman. Masih banyak paku berserakan, material berat. Tukangnya juga suka teledor. Aku nggak mau kamu kenapa-napa." Alasannya masuk akal. Bayu sangat protektif padaku. Tahun pertama berlalu. Proyek itu masih belum aman. Tahun kedua, Bayu bilang ada masalah dengan struktur tanah. Desain harus diulang. Dia tampak lebih stres. Perjalanan akhir pekannya menjadi lebih sering. Kadang berangkat Jumat malam dan baru pulang Minggu larut malam. Dia akan pulang dengan bau keringat, bau tanah, dan bau sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, seperti bau antiseptik, tapi selalu kutepis. Tentu saja di lokasi proyek banyak kotak P3K, pikirku. Suatu Sabtu, 6 bulan lalu, aku mencapai batasku. Aku merasa seperti istri yang tidak dianggap. Aku mengepak keranjang piknik, lengkap dengan sandwich buatanku dan jus jeruk. Aku akan menyusulnya. Aku akan memberinya kejutan. Aku sudah setengah jalan di tol ketika Bayu menelepon. Entah bagaimana dia tahu. Mungkin firasat. "Kamu di mana, Rina?" Suaranya datar. Dingin. Aku mau menyusulmu, Mas. "Bawa makan siang," kataku riang, mencoba menutupi kegugupanku. Hening sejenak di seberang sana. Lalu aku mendengarnya menarik napas tajam. Putar balik. "Sekarang." "Tapi, Mas, aku bilang putar balik, Rina." Aku terlonjak. Tanganku gemetar di setir. Selama 8 tahun, Bayu tidak pernah membentakku. Tidak pernah. Suaranya penuh dengan amarah yang dingin dan panik. Aku tidak mau berdebat. "Hormati pekerjaanku. Ini bukan tempat bermain. Pulang. Kita bicara nanti." Telepon ditutup. Aku menepi di bahu jalan tol, dan aku menangis. Bukan karena bentakannya, tapi karena rasa asing yang tiba-tiba menyergapku. Siapa pria di telepon tadi? Malam itu, dia pulang. Dia membawakanku bunga mawar putih favoritku. Dia memelukku erat, meminta maaf berulang kali. "Maafkan aku, sayang. Aku terlalu stres. Proyek itu rumit." Mandornya baru saja melaporkan ada kecelakaan kecil. Seseorang kakinya tertusuk besi. Aku panik. "Aku tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi padamu." Jelasnya. Wajahnya tampak tulus. Lelah. Aku luluh. Tentu saja. Aku memeluknya kembali. Aku merasa bersalah karena telah menambah bebannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertanya soal villa peristirahatan itu. Itu adalah dunianya. Wilayah terlarangnya.
Wanita muda itu adalah yang pertama bergerak. Tapi dia tidak menyerangku. Dia berlari ke pintu depan dan menghalangi jalanku. Kamu tidak bisa pergi, isaknya. Dia akan tahu. Dia akan menyakitiku. Minggir, aku mendorongnya. Dia tidak sekuat kelihatannya. Tolong, dia memegang kakiku. Bawa aku juga. Aku tertegun. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Isaknya, air mata mengalir deras. Namaku Sarah. Aku bertemu Bayu setahun lalu. Dia bilang dia duda, istrinya meninggal. Dia menawariku pekerjaan untuk merawat adiknya yang sakit. Dia membayarku. Tapi, ini bukan perawatan. Ini penjara. Aku takut padanya. Dia mengancamku. Suara di telepon pagi tadi. Dia mulai ingat lagi. Itu adalah Sarah, melaporkan kepada Bayu bahwa Lia, yang mungkin dosisnya terlewat, mulai sadar. Dan sekarang, telepon proyek, itu berdering lagi di sakuku. Aku mengeluarkannya. Layar itu menyala. Panggilan masuk dari Bayu. Dia bukan di Kalimantan. Dia sedang menelepon Sarah. Sarah melihat ponsel di tanganku. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tahu ponsel siapa itu. Dia tahu kamu di sini, bisik Sarah. Dia pasti sadar ponselnya hilang. Dia sedang dalam perjalanan. Suara deru mobil kedua terdengar di luar. Kali ini lebih kencang. Sebuah mobil SUV besar berhenti tepat di depan rumah. Lia merosot ke lantai, pingsan. Pintu depan terbuka dibanting. Dan di sanalah dia berdiri. Suamiku, Bayu. Bayu berdiri di ambang pintu. Kemeja kerjanya yang biasa rapi kini kusut. Wajahnya, yang selalu teduh dan penuh cinta untukku, kini adalah topeng yang tidak kukenali. Keras, dingin, dan penuh amarah. Matanya menyapu ruangan. Dari Sarah yang gemetar di dekat dapur, ke Lia yang pingsan di lantai, dan terakhir, ke aku. Dia menatapku. Seolah aku adalah hantu. Rina. Desisnya. Suara itu bukan suara suamiku. Itu suara orang asing. Mas. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Rasanya seperti ada pecahan kaca di tenggorokanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, pelan. Terlalu pelan. Itu lebih menakutkan daripada teriakan. Aku menunjuk Lia. Aku datang untuknya. Bayu tertawa. Tawa yang sama seperti yang kudengar dari balik pintu kamar Lia. Tawa kering tanpa humor. Kamu datang untuknya? Kamu bahkan tidak tahu dia ada. Kenapa, Bayu? Air mataku mulai mengalir. Kenapa kamu lakukan ini? Dia adikmu. Dan kamu bilang aku sudah mati. Mata Bayu menggelap. Dia melirik ke arah Sarah. Kamu yang beritahu dia. Aku tidak, pekik Sarah. Aku baru bertemu dengannya. Dia istrinya. Bayu maju selangkah. Aku refleks mundur, menarik tubuh Lia yang pingsan bersamaku. Kamu seharusnya tidak di sini, Rina, kata Bayu. Kamu sudah merusak semuanya. Merusak apa? Teriakku. Merusak kehidupan ganda MU? Merusak penjara yang kamu buat untuk adikmu sendiri. Diam, raungnya. Dia mengambil vas bunga keramik dari meja kecil di lorong dan membantingnya ke dinding di sebelahku. Pecahannya berhamburan, nyaris mengenai wajahku. Aku menjerit. Sarah meringkuk di sudut. Kamu tidak mengerti, teriak Bayu, wajahnya merah padam. Aku melakukan ini untuk melindunginya. Untuk melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Dari adikmu sendiri. Dia tidak stabil, bentak Bayu. Dia sakit. Sejak ayah meninggal, dia menyalahkanku. Dia bilang aku yang membunuhnya. Dia terus berteriak. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Aku teringat Lia membisikkan hal yang sama. Dia bilang aku mencoba bunuh diri. Jadi kamu mengurungnya? Bisikku ngeri. Kamu meracuninya dengan obat penenang sampai dia tidak bisa membedakan kenyataan dan mimpi. Itu untuk kebaikannya. Dan Sarah?
Aku menunjuk wanita muda yang menangis itu. Dia juga untuk kebaikan siapa? Kebaikanmu. Wajah Bayu mengeras. Itu bukan urusanmu. Dan aku? Istrimu? Suaraku pecah. Aku bagian dari apa, Bayu? Kebohongan mana yang aku tempati? Kamu adalah kehidupanku yang sempurna, katanya. Nadanya tiba-tiba melunak. Dia berjalan mendekat. Rina, sayang, kamu adalah satu-satunya hal yang nyata. Mereka adalah masalah yang harus aku urus. Lia adalah beban masa lalu. Sarah, dia hanya membantu. Dia mengulurkan tangannya padaku. Ayo pulang, Rin. Kita lupakan tempat ini. Kita lupakan semua yang kamu lihat hari ini. Kita bisa mulai lagi. Kamu, seperti dulu. Aku menatap tangannya. Tangan yang sama yang dulu memelukku. Tangan yang sama yang menandatangani resep obat penenang untuk Lia. Tangan yang sama yang membangun penjara ini. Tidak, bisikku. Senyum di wajahnya menghilang. Apa katamu? Tidak. Aku berdiri. Aku mungkin gemetar, tapi suaraku tidak. Aku tidak akan pulang denganmu. Dan aku akan membawa Lia. Kemarahan kembali ke matanya. Kamu tidak akan membawa siapa-siapa. Dia bergerak cepat. Dia meraih Sarah, yang paling dekat dengannya, dan menariknya. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Pisau lipat. Dia menempelkannya ke leher Sarah. Sarah menjerit tertahan. Jatuhkan linggis itu, Rina, perintah Bayu. Matanya tertuju pada linggis yang sejak tadi masih kupegang erat. Mas, jangan. Jatuhkan. Aku melempar linggis itu ke lantai. Benda itu berdentang keras. Bagus, kata Bayu. Sekarang, kamu akan masuk ke kamar Lia. Kamu akan duduk diam di sana sampai aku memutuskan apa yang harus kulakukan padamu. Bayu, kumohon. Dia menekan pisau itu lebih dalam. Darah segar mulai mengalir dari leher Sarah. Masuk. Aku tidak punya pilihan. Aku menangis, berjalan mundur menuju tangga. Dan bawa dia, katanya, menunjuk Lia yang masih tergeletak. Aku tidak mau melihat wajahnya. Aku berjuang mengangkat tubuh Lia, memapahnya menaiki tangga. Setiap langkah terasa seperti timah. Aku bisa merasakan tatapan Bayu menusuk punggungku. Aku membawa Lia masuk ke kamar penjara yang bau itu. Sekarang, berikan ponselmu. Keduanya, perintah Bayu dari ambang pintu. Aku menyerahkan ponselku dan telepon proyek itu. Dia mengambilnya. Lalu dia menutup pintu. Dan aku mendengar suara kunci diputar dari luar. Aku terkunci. Di dalam kamar yang sama tempat adiknya disekap selama berbulan-bulan. Aku mendengar suara Bayu dan Sarah bertengkar di lantai bawah. Suara tamparan. Tangisan. Lalu, sunyi. Aku mendengar langkah kakinya di tangga. Dia berhenti di depan pintuku. Aku menahan napas. Aku mendengar suara sesuatu digeser. Berat. Dia mendorong lemari buku di lorong untuk mengganjal pintu. Lalu aku mendengar langkah kakinya menuruni tangga. Pintu depan ditutup. Suara mesin mobil dinyalakan. Dan kemudian, sunyi. Sunyi yang total. Lebih menakutkan daripada semua jeritan tadi. Dia pergi. Dia meninggalkanku di sini. Terkunci. Bersama adiknya yang pingsan. Tanpa ponsel. Tanpa jalan keluar. Di tengah hutan, 4 jam dari peradaban. Aku mulai berteriak. Aku menggedor pintu. Bayu. Jangan tinggalkan kami. Bayu. Tidak ada jawaban. Aku sendirian. Aku tidak tahu berapa lama aku menggedor pintu. Sejam. 2 jam. Tanganku lecet dan berdarah. Suaraku habis. Aku terduduk di lantai yang kotor, memeluk Lia yang mulai menggigil. Dia sadar. Matanya terbuka, penuh kengerian yang kosong. Dia pergi, bisik Lia. Dia meninggalkan kita untuk mati. Tidak, kataku tegas, meski hatiku hancur. Aku tidak akan membiarkan kita mati di sini. Aku berdiri. Aku melihat ke sekeliling ruangan. Jendela.
Jendela itu dipaku dari luar. Aku mencari sesuatu di kamar itu. Tidak ada apa-apa. Hanya kasur kotor dan ember di sudut. Rina. Panggil Lia lemah. Di bawah kasur, aku menyembunyikannya. Aku berlutut, mengangkat kasur yang berbau apa itu. Di bawahnya, di antara bilah-bilah papan, terselip sebuah buku catatan tipis. Buku harian Lia. Aku menulisnya saat aku sadar, bisik Lia. Saat obatnya tidak terlalu kuat. Aku menulis semuanya. Tentang ayah, tentang bagaimana Bayu memaksanya menandatangani surat warisan, tentang bagaimana ayah meninggal malam itu. Bayu tidak memanggil dokter. Jantungku serasa diremas. Jadi bukan hanya pengurungan. Ini mungkin pembunuhan. Dia meracuni ayah pelan-pelan. Bisik Lia, air matanya mengalir. Lalu dia meracuniku, karena aku tahu. Aku memegang buku harian itu. Ini adalah bukti. Ini adalah segalanya. Kita harus keluar, kataku. Aku melihat ke jendela lagi. Dipaku. Tapi kayunya sudah agak lapuk. Aku teringat linggis itu. Ada di lantai bawah. Aku menggedor pintu lagi. Sarah, kamu masih di sana. Hening. Sarah, tolong kami. Dia meninggalkan kita semua. Aku mendengar suara rintihan pelan dari lantai bawah. Dia mengikatku. Suara Sarah terdengar dari balik pintu. Dia mengambil ponselku. Dia bilang dia akan kembali besok. Untuk membereskan semuanya. Membereskan. Itu artinya membunuh kami. Sarah, dengar. Apa kamu bisa melepaskan ikatanmu? Tidak tahu, terlalu kencang. Coba terus. Kami terkunci di atas. Kamu harus membantu kami. Kami berpacu dengan waktu. Aku dan Lia bergantian menggedor pintu, mencoba memberi semangat pada Sarah. Entah berapa lama kemudian, kami mendengar suara langkah kaki tertatih di lantai bawah. Aku bebas, isak Sarah. Ya Tuhan, tanganku. Sarah, cari linggis. Di ruang tamu. Tadi aku jatuhkan di sana. Oke. Kami mendengar dia mencarinya. Dapat. Sekarang, geser lemari di depan pintu ini. Kami mendengar suara gesekan yang berat. Sarah berteriak. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk mendorong lemari itu. Sedikit lagi, Sarah. Dengan satu dorongan terakhir, lemari itu bergeser cukup jauh. Sekarang, dobrak kuncinya. Seperti yang aku lakukan tadi. Kami mendengar suara hantaman linggis di pintu. Brak, krak. Pintu itu terbuka. Sarah berdiri di sana. Wajahnya lebam. Lehernya diperban seadanya dengan serbet. Kami bertiga, 3 wanita yang dihancurkan oleh satu pria, saling berpandangan. Tidak ada waktu untuk menangis. Kita harus pergi, kataku. Dia mengambil mobilku. Kita harus jalan kaki. Tidak, kata Sarah. Dia tidak mengambil mobilmu. Dia mengambil mobilku. Mobilmu masih di tikungan. Dia tidak melihatnya. Harapan. Dia juga tidak tahu aku punya ponsel cadangan. Bisik Sarah, menarik sebuah ponsel kecil dari dalam sepatu botnya. Baterainya lemah. Tapi cukup untuk 1 panggilan. Kami bertiga, saling memapah, menuruni tangga. Lia memeluk erat buku hariannya. Kami keluar dari rumah terkutuk itu. Udara malam hutan terasa dingin menusuk, tapi tidak sedingin di dalam sana. Saat kami berlari tertatih menuju mobilku, Sarah menelepon. Bukan polisi. Halo, Pak Polisi. Tolong, saya di Jatiwangi. Saya tidak tahu alamatnya. Suami saya, dia mencoba membunuh saya. Dia sengaja terdengar histeris. Dia memberikan lokasi seadanya. Cukup untuk membuat mereka melacak sinyalnya. Kami masuk ke mobilku. Aku memutar kunci. Mesinnya menyala. Aku tidak pernah merasa selega ini mendengar suara mesin mobil. Aku menginjak gas, memutar balik di jalan buntu itu, dan melaju secepat mungkin meninggalkan neraka itu. Di kaca spion, aku melihat rumah itu terakhir kalinya. Gelap. Diam. Sebuah monumen kebohongan suamiku.
Bayu ditangkap 2 hari kemudian. Dia tidak di Kalimantan. Dia ada di apartemen mewahnya yang lain di kota. Apartemen yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Dia kaget. Dia tidak menyangka kami bisa lolos. Buku harian Lia adalah paku di peti matinya. Ditambah kesaksianku dan Sarah. Bayu didakwa bukan hanya atas pengurungan ilegal dan penyiksaan, tapi juga atas pemalsuan surat warisan dan, setelah otopsi ulang jenazah ayahnya, pembunuhan berencana. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku menceraikannya. Aku tidak mengambil sepeser pun darinya. Aku hanya mengambil kembali hidupku. Rumah di ujung jalan buntu itu disita negara. Sudah setahun berlalu. Aku pindah ke kota lain. Aku kembali melukis. Warnanya lebih cerah sekarang. Sarah mendapat perlindungan saksi dan memulai hidup baru. Kami masih bertukar pesan sesekali. Dia wanita yang kuat. Dan Lia. Lia adalah pahlawan dalam cerita ini. Dia kini tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang yang nyaman. Dia didiagnosis menderita PTSD berat, tapi dia berjuang. Dia tidak lagi diracuni obat penenang. Dia mulai berkebun. Aku mengunjunginya minggu lalu. Dia sedang duduk di taman, menyirami bunga matahari. Dia melihatku dan tersenyum. Senyum yang tulus. Rin, katanya, suaranya kini jelas. Lihat, mereka tumbuh. Aku duduk di sampingnya. Kami menatap bunga-bunga itu, bermandikan cahaya matahari. Kebahagiaan, ku pelajari, bukanlah wajah suamiku. Kebahagiaan adalah menemukan dirimu sendiri setelah wajah itu terbukti sebagai topeng. Kebahagiaan adalah bisa duduk di bawah sinar matahari, dan tahu bahwa kau selamat.